Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang kami hormati, kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah ibarat kita mampir atau beristirahat untuk mencari bekal. Apapun yang kita lakukan di dunia ini kelak akan mendapatkan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan itu dibagi menjadi dua. Hisab yaumul hisab, hari perhitungan. Pertama, hisab kita yang terkait dengan hak Allah. Maka terkait hak Allah ini menjadi persoalan tersendiri. Di dunia, sekiranya kita punya pelanggaran terhadap hak Allah, maka dosa kita akan terampuni manakala kita bertobat, beristighfar. Semisal ada orang yang tidak pernah puasa, kemudian dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Kalau di mazhab Syafi'i dia harus mengqadha seluruh puasa yang pernah dia tinggalkan, maka dosa-dosa dia terampuni. Yang kedua terkait dengan hak hamba. Seperti halnya dia berhutang, maka jika dia berhutang atau dia pernah mendolimi temannya, menyakiti hatinya, ataupun mencuri, ataupun menghina, ataupun merendahkan dan lain sebagainya, maka cara efektif untuk menghilangkannya di dunia adalah pertama jelas dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan yang kedua minta dimaafkan. Karena selama dia tidak minta dimaafkan di dunia, atau kalau dia pinjam uang dia tidak membayar hutangnya, atau ketika dia mencuri dia tidak mengembalikan hasil curiannya dan minta maaf kepadanya, maka kelak dia akan dihisab berdasarkan kezalimannya tersebut. Sekiranya dia itu hanya beristighfar dan bertobat kepada Allah, sementara dia telah berbuat kesalahan kepada orang lain dan dia tidak minta maaf, maka istighfarnya ataupun taubatnya itu belum cukup. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat indahu madzlamatun falyatahalalhu minhul qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman. Barang siapa, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang punya kezaliman waktu di dunia, hendaklah dia minta dihalalkan terkait kezalimannya itu selama dia masih hidup di dunia, qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya harta benda sudah tidak berlaku lagi. Sekiranya dia itu tidak meminta maaf kepada saudaranya ataupun dia tidak minta dihalalkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang punya kesalahan itu bisa menuntut, meminta haknya di akhirat. Maka di dalam hadis katakan, in kana lahu amalun sholihun ukhidha biqadri madlimatihi. Kalau dia itu punya amal soleh, maka akan diambil amal solehnya itu sebesar kezaliman yang dia lakukan itu. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya amal soleh? Sekiranya dia tidak punya amal soleh, ingkana ilam yakun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya amal soleh, maka ukhidha bin sayyiati sahibihi, maka keburukan dari saudaranya atau dosa yang dari saudaranya itu akan diambil, fahumil alaihi, maka kemudian akan dibebankan kepada dirinya. Sungguh sangat merugi. Maka dalam hadis lain juga Rasul bersabda, wahai para sahabat, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa yang orang yang rugi? Maka sahabat mengatakan, orang yang rugi di antara kami adalah man laisa lahu dinarun wala dirhaman, orang yang tidak punya uang dinar atau dirham. Tapi kata Rasul, bukan itu. Orang yang rugi itu adalah orang yang ja'abi sholatin wa shomin wa zakatin, orang yang waktu di akhirat itu dia membawa sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi syatama hadza wa daraba hadza wa qadaba wa safaqata muhadza,
Tapi di dunia dia itu suka mengumpat orang lain, suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, memukul orang lain, dan lain sebagainya. Maka nanti dia kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Sebaliknya kalau kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang dizalimi itulah yang kemudian akan diambil, ukhidha min sayyiati fahumila alaihi, yang kemudian akan diberikan kepadanya. Maka dia rugi, sudah amal baiknya habis, setelah itu amal buruk orang lain diberikan kepada dirinya. Maka disebut yaumul hisab karena semua akan menghitung perhitungan di akhirat. Semua saling akan meminta keadilan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih berada di dunia, hati-hati jangan berbuat zalim terkait dengan hak Allah ataupun hak hamba, karena semuanya akan dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.